kita boleh mengikuti ibadah melalui online pada hari ini. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu Guru yang ada di gereja. Kita akan beribadah bersama-sama. Mari anak-anak, Miss undang semuanya bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah bangkit berdiri beserta dengan Bapak Ibu guru yang ada di gereja bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Kita katakan joy to the world dan dari pulau dan benua. Kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan, kita ikutin gerakan Miss dan Mister yang ada di sini. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kita katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Kita katakan and heaven nature sing. And heaven nature sing. And heaven nature sing. And heaven nature. Sekali lagi and heaven nature sing. And heaven nature sing. And heaven nature sing. And heaven nature sing. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan membuka ibadah kita ini yang dipimpin oleh Miss Enda. Baik, anak-anak mari kita awali acara kita pada pagi hari ini di dalam doa. Semua boleh siapkan hati, pikiran, dan berikan sikap yang baik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan Natal SDK IPK. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi secara online kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merayakan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dengan cara apapun kami tetap dan boleh merasakan dan merayakan Natal bersama-sama. Dan pada kesempatan hari ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati acara kami, sehingga acara kami boleh berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru yang melayani dari sekolah,
Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang mengikuti acara secara online. Tuhan memberkati. Kami sangat membutuhkan koneksi internet. Kami percaya bahwa kami boleh mengikutinya dengan lancar. Dan Tuhan memberikan koneksi internet yang baik bagi setiap kami. Kami juga bersyukur untuk devices yang Tuhan sudah berikan melalui orang tua kami. Tuhan sendiri yang akan memberkati orang tua kami. Terima kasih Bapak, kiranya acara kami ini boleh berlangsung bersama dengan Tuhan dan kami boleh menikmati acara ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan acara kami pada pagi hari ini. Amin. Ya, anak-anak masih semangat ya memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita katakan selamat datang kepada Tuhan. Miss Eva undang semuanya bangkit berdiri. Bapak Ibu juga boleh bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita katakan selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita ulangi lagi ya nyanyi ini penuh dengan sukacita, ikutin gerakannya. Selamat datang Yesus. Ayo ikutin semua gerakannya. Yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Sekali lagi. Salam. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk anak-anak kembali. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan puisi dari seorang teman kita yang ada di kelas 3. Ya, dia telah memberikan talentanya untuk Tuhan. Mari kita simak bersama-sama. Miss Eva harap anak-anak boleh mendengar dengan baik dan memaknai apa pesan dari puisi tersebut. Born. Let the blessing of God Jesus burn. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Thou art came to earth, give us hope and salvation. Most holy, King of glory, Lamb of God, Redeemer, Prince of Peace, King of Kings, name above all names, Messiah, Savior, Emmanuel, God with us, He is Jesus Christ. Anak-anak, kita akan mengikuti penyalaan lilin yang diiringi lagu 1000 Lilin yang akan dibawakan oleh guru-guru SDK IPK Palembang. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kabar baik yang akan disampaikan oleh GI Johan Setiawan.
Ketika bumi mulai redup, ketika sapaan kasih tak terjemah, ketika jeritan mulai meninggi, ketika harapan menjadi sirna. Seberkas cahaya menerpa bumi. Oh lilin-lilin kecil, sinarmu memancarkan kasih, perdamaian, pembebasan bagi setiap insan. Cek. Shalom anak-anak semua. Lause mau ucapkan selamat Natal dulu untuk kita semua. Bersyukur kita boleh bersama-sama merayakan Natal SDK IPK, khususnya SD kecil. Walaupun secara online, kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan Natal. Nah sebentar, Lause mengajak kita untuk berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami semua boleh kembali mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kami ke dalam dunia. Hari ini bersama dengan Miss dan Mister kami boleh merayakan kelahiran Tuhan ini. Dan sebentar ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui cerita firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke. Hari ini sekolah menentukan tema yaitu God with us atau Allah beserta dengan kita. Nah, anak-anak semua, hari ini ketika Lose mau cerita firman Tuhan, Lose akan ditemani oleh seorang teman. Ini Lose lihat dari kemarin-kemarin dia sedih, murung terus. Katanya dia sedang stres. Lose tapi belum sempat tanya, kenapa dia ini sedang stres. Nah hari ini dia ada bersama dengan kita. Kita mau ngobrol-ngobrol sama dia ya, sambil kita mau dengar cerita firman Tuhan. Lose akan panggilkan teman Lose ini ya. Tunggu sebentar, Lose panggilkan dulu. Nanti kita kenalan dengan dia. Mungkin banyak anak-anak belum kenal ya. Oke. Tada! Iya, coba walaupun Lose nggak tahu, kalian di rumah tepuk tangan dulu dong di rumah. Iya, luar biasa. Hai. Nah, ya. Oke, halo. Apa kabar? Baik, Lose. Oke. Nah, sebelumnya Lose mau supaya kamu perkenalkan diri dulu sama teman-teman ya. Oke, Lose. Nah,
kita boleh perkenalan dulu sama anak-anak yang ada di rumah. Coba, kamu namanya siapa? Nama kamu siapa? Nama saya Lose. Iya. Nama saya Jimit. Siapa? Jimit Lose. Kayak nama aplikasi ya. Emang ada nama panjangnya enggak? Ada Lose. Nama panjangnya apa? jimit@palembang.ipk.sch.id Lose. Waduh, emang namanya gitu? Iya. Siapa yang kasih? Papa dan Mama Lose. Kok kasih nama itu? Nggak tahu Lose. Oke, ya udah, gitu ya. Jadi kamu panggilnya apa? Jimit Lose. Oke, ya. Lose, ya. Lose, iya. Lose kok pakai masker? Corona. Oh, corona. Iya. Memangnya Lose takut kelutaran dari aku ya? Ketularan. Iya, ketularan. Ya, kita kan ini sesuai anjuran pemerintah, kita harus lakukan 3M. Masih ingat enggak? Apa 3M Jimit? Ingat. Apa ya? Lose tolong bantu deh. Oke. 3M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan. Oke. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Iya Lose, itu tadi saya mau ngomong. Nah ya, tidak boleh lupa lagi ya, gara-gara virus corona kita lihat banyak orang menjadi korban. Jadi kita harus jaga diri baik-baik. Ingat apa tadi? 3M Lose. Oke. Nah, tadi Lose dengar dari kemarin-kemarin, katanya si Jimit ini lagi stres. Bisa boleh cerita nggak ke anak-anak semua, ke teman-teman, mengapa Jimit ini stres? Coba Jimit cerita. Kenapa Jimmy stres? Gara-gara sekolah online Lose. Kenapa? Aku stres. Kenapa stres? Setiap hari belajar sendirian di depan HP, di depan laptop. Tidak bisa ketemu sama teman-teman. Tidak bisa ngobrol sama Miss dan Mister. Tidak bisa main bareng. Belum lagi tugasnya banyak. Mister sama Missnya pasti lagi ketawa. Dan Lose, ya, Papa Mama kadang sibuk, tidak bisa bantu aku. Jadi semuanya aku sendirian. Aku pusing. Hidupku ini sulit Lose. Hidupnya sulit. Sepertinya Tuhan itu tidak sayang sama aku Lose. Loh, kok bilang begitu Jimin? Iya, kalau Tuhan sayang, harusnya hidupku tidak sulit seperti ini Lose. Tuhan enak-enak aja di sorga. Jimin gak boleh bilang begitu. Kenapa Lose? Tuhan itu sayang banget sama kita. Bahkan Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Hanya Jimin aja yang gak bisa lihat kalau Tuhan selalu ada di dekat kita. Tapi ini benar, karena ini firman Tuhan sendiri yang bilang. Gimana bilangnya Lose? Dia bilangnya dicatat di Injil Matius. Pasal yang pertama ayat ke-23. Bunyinya seperti ini. Lose bacain ya firman Tuhan untuk Jimit dan juga untuk anak-anak semua. Demikian firman Tuhan di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Gitu ya Lose. Ya, sekali lagi Lose bacakan ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Jimit, ayat ini menceritakan tentang Tuhan yang berada di sorga. Tapi Tuhan itu dia rela tinggalkan sorga untuk datang ke dunia. Untuk apa? Untuk melepaskan manusia dari kesulitan. Wah, mantul. Mantul. Apa itu mantul? Mantul. Iya, apa itu mantul?
Lose nggak tahu ya? Itu kan bahasa keren. Katanya lose gaul. Iya, tapi lose nggak tahu apa itu mantul. Katanya lose gaul. Mantul aja nggak tahu. Gimana sih? Ngambek. Lose. Ngambek. Lose. Awas, jangan dekat-dekat. Corona. Aku kan boneka. Nggak ada corona. Oke. Udah. Oke, ya, lo ingat mantul artinya mantap betul. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngobrol nyambung mantul. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memang datang untuk menyelesaikan kesulitan manusia. Kenapa? Ya, dia itu selesaikan kesulitan manusia, itu tujuan dia datang. Kenapa begitu, Lose? Karena memang sejak kedatangannya ke dunia juga Tuhan itu diwarnai kesulitan, ya. Jadi karena dia mau bereskan kesulitan manusia, dia itu sengaja datang ke dunia untuk membereskan kesulitan manusia. Bahkan ketika Tuhan datang ke dunia itu juga diwarnai kesulitan. Ya, Jimmy tahu nggak? Pada waktu itu, ya, Tuhan Yesus itu lahir ke dunia menjadi bayi, itu keadaan di sekitar kelahiran Tuhan Yesus bukan sedang baik-baik, tapi sedang sulit. Gitu ya, Lose. Nah, Jimmy mau tahu nggak? Mau tahu dong, Lose. Coba Lose cerita. Oke, Lose akan cerita. Ya, permulaannya itu ketika malaikat mendatangi Maria, ibunya Yesus. Oke. Nah, Maria ini belum menikah, Jimmy. Tapi dia diberitahu kalau sebentar lagi dia akan mengandung. Ini membuat Maria ini bingung dan takut. Kenapa, Lose? Soalnya di zaman itu siapa saja yang kedapatan hamil atau mengandung dia sebelum nikah, maka dia dianggap melakukan perzinahan dan itu harus dihukum mati. Wah, gitu ya, Lose. Iya. Nah, ini semua kesulitan. Ya, ini adalah kesulitan bagi Maria, ibunya Yesus. Tetapi dia tetap mau melayani. Wah, mantul. Nah, mantul, ya. Itu Maria, ibunya Yesus. Kemudian Yusuf. Kenapa Yusuf, Lose? Siapa itu Yusuf? Nah, kamu nggak tahu. Yusuf itu adalah calon suaminya Maria. Dia kenapa, Lose? Dia juga mengalami kesulitan. Hah? Iya. Nah, memangnya kesulitan Yusuf itu apa, Lose? Coba Jimmy pikirin, ya. Bagaimana calon istrinya ini calon istrinya. Si Yusuf ini calon suaminya si Maria. Jadi Yusuf ini calon suami Maria, Maria ini calon istrinya Yusuf. Oke, Lose, pelan-pelan. Oke, ulangi lagi. Yusuf ini calon suaminya Maria. Oke. Maria calon istrinya Yusuf. Oke. Nah, bagaimana calon istrinya ini tiba-tiba mengandung padahal belum menikah? Wah, ini akan memalukan Yusuf dan juga keluarganya. Nah, ini pun adalah kesulitan bagi Yusuf, Jimit. Wah. Tapi Yusuf tetap tidak tinggalkan Maria. Kenapa? Karena malaikat memberitahu Yusuf dalam mimpinya, dia harus tetap menikahi Maria karena Maria itu dipilih untuk menyelamatkan juru selamat ke dunia. Ya, dia dipilih untuk melahirkan juru selamat itu ke dunia. Jadi kalau Jimmy lihat, mereka berdua ini, Yusuf dan juga Maria sudah mengalami kesulitan. Tetapi mereka ditenangkan oleh Tuhan melalui malaikat. Wah, nah Jimmy lihat, ini bukti bahwa memang mereka alami kesulitan. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan selalu menyertai dan menolong mereka, Jimmy. Wah, mantul ya, Lose. Mantul memang. Nah, tunggu dulu. Kesulitan Yusuf dan Maria tidak stop sampai di situ, Jimmy. Ada lagi, Lose. Nah, setelah kehamilan Maria itu berjalan beberapa bulan, pada waktu itu ibu Maria ini sudah mengandung besar.
Nah, pada waktu itu Kaisar Agustus, dia ini yang memerintah di kerajaan Romawi, dia membuat peraturan untuk membuat sensus penduduk. Sensus penduduk, apa itu loh? Nah, sensus penduduk itu ya adalah seperti mendaftarkan ulang seluruh rakyat. Jadi semua rakyat harus mendaftarkan dirinya di tempat kelahirannya masing-masing. Ini artinya Yusuf dan Maria juga harus mendaftarkan diri di kota kelahirannya. Pada waktu itu Yusuf dan Maria ini sedang berada di kota Nazaret. Yusuf ini tukang kayu, dia berada di Nazaret. Sedangkan mereka itu asal dari Betlehem, karena Yusuf ini keturunan Raja Daud yang lahir di Betlehem. Yusuf harus pulang ke Betlehem. Jadi mereka tidak mau mereka harus pulang ke kota Betlehem di Yudea untuk mendaftarkan diri di kota kelahiran Yusuf. Wah, gitu ya Lasa. Nah, akhirnya mereka ini harus berjalan jauh berhari-hari dengan kondisi Ibu Maria sedang hamil besar. Lalu mereka itu naik keledai pada waktu itu. Nggak ada mobil, Jimit. Nggak ada ya. Kalau Gojek, nggak ada. Grab, nggak ada juga, apalagi Grab. Jadi dia itu naik keledai, perjalanan jauh ya. Bisa berhari-hari. Kalau siang dia kepanasan, kalau malam dia kedinginan. Coba Jimit bayangi, sulit nggak? Wah, sulit ya Lose ya. Iya, belum selesai sampai di situ. Masih ada Lose, masih ada. Waduh. Nah, sesampainya dia di Betlehem, ya sudah jalan jauh sampai di Betlehem. Ternyata tidak ada tempat untuk mereka menginap. Karena pada waktu itu semua orang lagi balik ke kampung halaman masing-masing. Jadi di Betlehem pun pada waktu itu rame, semua orang pada pulang. Mereka pada nginep di semua penginapan. Jadi mereka itu tidak ada tempat pula ketika sampai di Betlehem. Wah, kasihannya Lose. Ditambah lagi, tiba-tiba pada waktu itu karena Ibu Maria sudah hamil besar, tiba-tiba perutnya sakit. Dan ternyata itu sudah waktunya dia melahirkan juru selamat. Wah, terus gimana Lose? Nah, akhirnya mereka cepat-cepat sibuk mencari kesana kemari tempat penginapan. Setelah mencari kesana kemari entah makan berapa waktu, akhirnya yang didapat adalah sebuah kandang tempat orang menitip hewannya. Wah, gitu ya Lose. Langsung si Yusuf membersihkan kandang itu karena Ibu Maria sudah mau melahirkan. Karena itu adalah kandang, maka Jimit tidak ada yang namanya kasur, kursi, itu tidak ada. Kandang itu adalah tempat yang tidak steril, yang kotor, yang bau, dan sesungguhnya itu tidak layak untuk tempat melahirkan. Betul Lose. Tapi disitulah Tuhan Yesus dilahirkan. Kamu bayangkan Jimit, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, tapi ketika dia mau datang ke dunia yang diciptakannya, tidak ada tempat untuk sang pencipta itu. Sampai-sampai dia harus lahir di kandang binatang. Ini kesulitan bukan? Wah, kesulitan Lose. Itu dia. Ya, bayangkan. Tuhan Yesus pun lahir di tengah kesulitan. Padahal dia lahir untuk membereskan kesulitan manusia. Tapi dia sendiri lahir di tengah kesulitan. Setelah lahir dia ditaruh di mana? Dia ditaruh di palungan. Kamu tahu palungan? Apa itu Lose? Tempat wadah makanan hewan. Masa bayi Tuhan taruh di tempat makanan hewan Lose? Karena tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat lagi untuk membaringkan bayi Yesus. Kasihannya Lose. Belum sampai di situ. Masih ada lagi Lose. Belum sampai di situ. Masih ada lagi. Yesus itu bahkan bukan hanya lahir di tengah kesulitan, tapi kematian Tuhan pun sangat kesulitan. Wah, iya ya Lose. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Yesus bersedia menjalani kesulitan dan penderitaan supaya rencana keselamatan Allah Bapa bisa terwujud. Sehingga dosa manusia, dosa kita semua diampuni. Wah, mantul ya Lose. Iya, luar biasa sekali. Jadi setelah kita mendengar apa yang dialami oleh Yusuf, oleh Maria, oleh Tuhan Yesus, ternyata kesulitan kita ini belum apa-apa ya. Iya Lose, ternyata mereka lebih sulit daripada aku Lose. Nah, betul sekali Jimit. Jadi ya, yang Lose mau sampaikan ini bukan soal perbandingan kesulitan ya. Bukan soal bahwa kesulitan Yusuf, Maria, Tuhan Yesus lebih besar dari kesulitan kita. Lose bukan mau cerita itu. Tapi maksud cerita Lose adalah ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus akan selalu menemani kita bahkan di dalam kesulitan.
Hanya Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia. Sehingga dia itu tahu apa yang manusia hadapi dan rasakan. Coba, Tuhan Yesus itu karena dia manusia, dia pernah rasakan lapar. Ya, dia pernah rasakan bagaimana kepanasan. Ya, dia tahu bagaimana rasa sakitnya dipukul, ya, diusir, dikhianati, dan lain-lain. Jadi kita ini harus bersyukur, Jimit, karena kita punya Tuhan yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Wah, gitu ya Lose. Nah, saat ini semua warga di dunia itu sedang berada di tengah-tengah kesulitan. Misalnya kayak Jimit ya, kesulitan di bidang pendidikan. Kita mesti belajar dari jarak jauh, tidak bisa bermain dengan teman-teman, tidak bisa makan bareng pas istirahat, tidak bisa bertemu dengan Miss dan Mister untuk salaman, untuk ngobrol gitu ya. Belum lagi tadi kata Jimit, tugasnya banyak gitu ya. Nah, mama papa kadang sibuk, tidak bisa bantu. Tapi ingatlah anak-anak semua bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah pernah mengalami kesulitan yang lebih hebat. Tetapi Tuhan tetap mau jalani kesulitan itu supaya apa? Supaya rencana Allah bisa terwujud. Di balik setiap kesulitan ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan Yesus menjalani kesulitan, tapi di balik kesulitan itu ada keselamatan besar untuk semua manusia. Nah, jadi Jimit, di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini, ya, pasti ada sebuah rencana yang indah dari Allah. Dan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oke, Jimit ingat ya, ingat Lose. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memang sengaja datang untuk membereskan kesulitan manusia. Dari kesulitan yang besar sampai kesulitan yang kecil. Natal atau kelahiran Tuhan Yesus membuktikan bahwa Allah itu dia tidak mau kita semua manusia ini mati karena dosa. Karena kita ini diciptakan bukan untuk dimatikan. Ya, akhirnya Tuhan itu artinya ya, karena Tuhan tidak mau kita ini mati setelah diciptakan, Tuhan datang ke dunia. Lalu dia gantikan kita jalani hukuman atas dosa, yaitu maut. Kita semua ini berdosa karena nenek moyang kita berdosa, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa, seluruh manusia berdosa. Karena kita berdosa, maka kita terpisah dari Tuhan. Tidak bisa tinggal dengan Tuhan karena Tuhan itu suci. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk bereskan dosa manusia. Ini adalah kesulitan terbesar manusia. Tapi Tuhan Yesus pun datang untuk bereskan. Wah, maka itu Jimin Lose kagum sekali sama Tuhan Yesus. Dia tinggalkan sorga untuk membereskan kesulitan terbesar manusia, yaitu dosa. Lebih luar biasa lagi, ketika dia datang untuk membereskan kesulitan manusia, Yesus pun harus menghadapi kesulitan sejak dia lahir sampai dia mati. Tapi Yesus bisa selesaikan semuanya itu. Dan sekarang Yesus sudah kembali lagi ke surga. Jadi kita harus percaya sama Tuhan. Ya, Yesus sedang memperhatikan kita saat ini. Dia sudah selamatkan kita dan dia akan memelihara kita. Jadi Jimit tahu nggak? Ya, gara-gara banyak kesulitan, justru Yusuf dan Maria itu mendapatkan banyak pertolongan Tuhan, dan itu membuat hati mereka makin kenal sama Tuhan. Mantul Lose, ya, mantul. Jadi Jimit mau dapat banyak-banyak kesulitan. Iya. Katanya tadi mau seperti Yusuf dan Maria, banyak kesulitan biar dapat banyak ditolong. Tapi jangan gitu Lose. Maksudnya jangan minta kesulitan, tapi kalau ada kesulitan jangan takut, karena Tuhan pasti akan menyertai Lose. Nah ya, itu baru benar. Oke? Jadi Jimmy dan anak-anak sudah ngerti semua bahwa Allah itu selalu berserta dengan kita. Sudah ngerti Lose? Nah bagus ya, kalau gitu sekarang Lose yang bilang mantul. Jadi kita sama Lose ya. Lose ya, aku boleh tanya nggak? Boleh. Apa itu? Kenapa Lose sering lihat ke sini Lose? Kenapa Lose sering lihat ke sini? Ya ini kan Lose punya bahan cerita. Biar Lose ingat apa yang Lose mau katakan. Kalau Lose nggak ada ini nanti Lose mau cerita apa sama kalian? Kok kamu ketawa? Lose kalah sama anak IPK. Kenapa?
Anak IPK pintar-pintar presentasi loh, Se. Oh gitu ya. Mereka kalau presentasi nggak lihat beginian loh, Se. Aduh, iya, oke ya. Jadi kita jangan bahas lagi. Apa pelajaran kita hari ini, Jimit? Kita harus ingat bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah jaminan di tengah-tengah kesulitan. Dan yang paling penting kita harus ingat bahwa Allah selalu beserta kita loh, Se. Yes, betul ya. Jadi Allah selalu beserta dengan kita. God with us. Amin. Amin loh, Se. Mantul loh, Se. Oke, kalau gitu mari kita berdoa. Semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Jimmy juga berdoa. Oke loh, Se. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Melalui firman Tuhan di Natal SDK IPK ini, kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Apapun kesulitan yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah jaminan bahwa Tuhan akan selalu hadir menyertai kami di setiap kesulitan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami makin percaya, kami makin sayang, makin kagum sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God will us. Tuhan Yesus menyertai kita di masa-masa sulit seperti ini pun anak-anak. Tuhan menyertai kita. Apapun kesulitan yang kita alami, yakinlah bahwa Allah selalu menyertai kita. Kita angkat pujian kita. Immanuel, Rajaku telah lahir. Miss undang semuanya bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah, kami undang bangkit berdiri. Bapak Ibu juga yang ada di sekolah, undang semuanya bangkit berdiri. Raja kita telah lahir, datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kita katakan, Rajaku telah lahir. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Terpujilah namanya, Dialah Yesus Sang Raja Damai. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang mengasihi ke dunia. Mengasihi kita semua. Katakan anak-anak, Immanuel. Ya, lebih semangat lagi, ikutin gerakannya. Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, datang ke dunia. Allah datang ke dunia. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Ayo kita nyanyikan sekali lagi pujian ini penuh dengan sukacita. Ikutin gerakannya ya. Rajaku telah lahir. Rajaku telah lahir. Hatiku bergembira. Hatiku bergembira. Mari kita semua sambut Dia. menyambut Dia. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Terpujilah namanya. Terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai. Katakan Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita anak-anak. Allah beserta kita. Immanuel, Dia memberikan sukacita kepada kita. memberi sukacita. Immanuel. Immanuel,
Oke, sekarang silakan duduk semuanya. Nah, anak-anak, kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita yang akan bernyanyi untuk kita semua dan untuk Tuhan tentunya. Malam yang indah. Berikan tepuk tangan buat teman-teman kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita
boleh mendengarkan pujian. Biarlah damai Natal ada selalu di hati kita. Dimanapun kita berada, situasi kesulitan apapun yang kita alami, kita berharap Tuhan menyertai kita dan damai Natal tersebutlah ada di hati kita. Mari anak-anak, Miss undang semuanya bangkit berdiri kembali. Kita nyatakan bahwa Immanuel, Allah selalu beserta kita. Miss berharap semua anak-anak di rumah mengikuti gerakannya dengan baik, memuji nama Tuhan dengan baik, biar hati Tuhan sangat senang melihat kita. Yuk tepuk tangan. Lebih semangat lagi. Rajaku, Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. katakan sorak, Soraklah, haleluya. terpujilah namanya. Terpujilah namanya, dialah Yesus Sang Raja Damai. Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. katakan Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Sekali lagi, menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Katakan sekali lagi, menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan menutup kebaktian Natal kita yang akan dipimpin oleh GI Johan Setiawan. Oke, mari anak-anak semua kita bersyukur untuk perayaan Natal SD kecil IPK Palembang. Dan saat ini kita mau menutup di dalam doa dan memohon berkat daripada Tuhan untuk menyertai kita semua dan juga keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan mau datang ke dalam dunia. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, artinya Tuhan sayang kepada kami dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Sejak kami kecil, Tuhan selalu ada di dekat kami. Kami dipandang berharga oleh Tuhan. Dan Natal ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan sungguh-sungguh sudah lahir 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib. Siapa saja yang percaya sama Tuhan Yesus, maka dosanya akan dihapuskan dan Tuhan Yesus akan menyertai dia selalu sampai selama-lamanya. Walaupun Tuhan Natal kami ini tidak semarak seperti biasanya ketika kami rayakan di sekolah ataupun di gereja, walaupun kami rayakan Natal ini di rumah kami masing-masing, tapi biarlah melalui pujian, melalui firman Tuhan, Tuhan Yesus yang terhibur, Tuhan Yesus yang senang dengan apa yang kami lakukan, karena kami sedang merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong supaya virus corona bisa segera berlalu dari negeri kami ini ya Tuhan. Berkati mama papa kami dalam usaha, dan kami mohon Tuhan Yesus juga selalu memberikan kami semua kesehatan. Berkati juga Miss dan Mister yang selalu semangat untuk mengajar setiap kami, selalu sabar terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Selamat Natal Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua. Haleluya, amin.
Saya mengajak kita bangkit berdiri sebentar. Kita mau tutup doa kita ini dengan doa Bapa kami. Yuk sama-sama kita mau naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ya, silakan duduk kembali anak-anak semua. Nah, kebaktian Natal kita sudah selesai. Tapi tunggu dulu, jangan langsung ditutup ya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Nah, anak-anak, pengumuman yang pertama. Ya, mulai besok, besok tanggal 15 Desember sampai, lewat 2020 ya, 8 Januari kita akan libur Natal dan Tahun Baru. Wah, tepuk tangan dulu dong di rumah. Wah, senang ya. Kita tidak bertemu, tetapi Miss Eva berharap kamu tetap sehat. Kita juga semua tetap sehat. Nah, yang kedua, kita masuk sekolah kembali tanggal 11 Januari. Ya, jangan lupa ya, nanti kita akan masuk tetap menggunakan Jimit ya, tetap online. Dan pembagian rapor hasil kamu semester 1 kita akan terima tanggal 16 Januari ya. Biarlah pujian kita hari ini berkenan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, terima kasih Miss Eva ucapkan, guru-guru ucapkan kepada anak-anak telah mengikuti ibadah Natal online pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah mendampingi anak-anak di rumah selama kebaktian Natal ini. Biarlah Tuhan Yesus beserta kita selalu. Damainya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Ya, sebagai lagu penutup pada hari ini Miss Eva undang lagi bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, katakan Feliz Navidad dan We Wish You a Merry Christmas. Biarlah semuanya bersuka cita, bertepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu guru yang ada di sini, mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Ketika Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Lambaikan tangannya. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari semuanya Bapak Ibu, saya undang semua bangkit ke depan. Anak-anak juga tetap bernyanyi Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mari kita sapa anak-anak kita yang ada di rumah. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Tepuk tangannya, lebih semangat. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your kids. Good tidings for Christmas and a happy. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Good tidings. Good tidings we bring to you and your kid. Good tidings for Christmas and a happy New Year. and a happy New Year. and a happy New Year. Merry Christmas. Terima Silakan, Ibu kasih untuk anak-anak semua. Selamat Hari Natal, dan kepada orang tua yang mendampingi kami ucapkan Selamat Hari Natal. Seluruh guru-guru SD IPK Palembang mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati semua kita tetap dalam keadaan sehat. Sampai bertemu di tanggal 11 Januari. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Good tidings we bring. Good tidings we bring to you and your kid. Good tidings for Christmas and a happy. Sekali lagi, we wish you. We wish you a Merry Christmas.